Entah apa yang dipikirkan negara Zionis satu ini, kok kayaknya senang banget ya cari gara-gara. Di mana terbaru Iran menjadi sasaran Israel untuk menjajal kekuatan militer mereka dengan menyerang fasilitas nuklir dan menewaskan salah satu orang paling penting di sana. Iran pun tak tinggal diam, mereka tampak murka dan meluncurkan 100 drone untuk membombardir wilayah-wilayah vital di Israel seperti Tel Aviv dan juga Yerusalem. Hasilnya bisa kita lihat sendiri, serangan Israel berhasil menembus pertahanan Israel dan membuat Tel Aviv seolah terjadi kiamat kecil. Bahkan ini belum seberapa, mengingat Rusia dan juga Korea Utara secara lantang akan membantu Iran. Dunia kembali diguncang oleh pecahnya konflik besar antara dua musuh lama, Iran dan Israel. Serangan udara Israel terhadap sejumlah fasilitas strategi milik Iran menjadi titik mula konfrontasi terbuka yang sangat dikhawatirkan banyak pihak. Serangan Israel ini yang menargetkan situs nuklir di Natanz dan pos komando Korps Garda Revolusi Iran segera dibalas Iran dengan peluncuran ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Untuk pertama kalinya dalam sejarah ketegangan keduanya, konflik ini berlangsung terbuka dan langsung, tidak lagi terbatas pada perang proksi di negara-negara ketiga. ساعت الان 3:37 دقیقه ورودی فرحزاده پایین یه ساختمان مسکونی زده شده. Once again, viewer discretion is advised, but we are seeing some strikes right now raining down over Israel, and we just saw that moment play out, and again... Ya, seperti kita tahu, sebelumnya kedua negara lebih sering berkonflik lewat dukungan terhadap kelompok milisi seperti Hezbollah atau melalui sabotase dan serangan cyber. Tapi kali ini, rudal dan drone benar-benar diluncurkan langsung dari satu negara ke negara lain, membuat dunia bertanya-tanya, akankah ini menjadi awal dari perang yang lebih luas? Konflik ini dengan cepat menyebar ke kawasan regional. Negara-negara seperti Yordania, Arab Saudi, dan Irak harus bersikap waspada karena beberapa rudal Iran melintasi wilayah udara mereka, memicu respon pertahanan dari negara-negara itu. Amerika Serikat pun langsung memperkuat kehadiran militernya di Timur Tengah sebagai bentuk dukungan terhadap Israel. Sementara itu, keterlibatan Amerika untuk membantu Israel dalam perang tersebut memicu reaksi dari Korea Utara, Rusia, dan juga Cina. Ya, ibaratnya gini, jika satu kesalahan taktis atau insiden terjadi yang menyentuh kepentingan langsung negara-negara besar, konflik pun bisa meningkat ke skala global. Dan inilah yang mendorong banyak pihak menyebut situasi ini sebagai pra-perang dunia 3. Dampaknya tak hanya militer, tapi juga geopolitik dan ekonomi global. Harga minyak dunia melonjak tajam karena Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, jalur strategis pengiriman energi dunia. Pasar saham global pun langsung terguncang, dari Asia hingga Eropa dan Amerika. Ketakutan terhadap krisis energi dan inflasi membuat negara-negara berkembang sangat rentan terhadap dampak domino ekonomi dari konflik ini. Pasar energi dunia dan ekonomi global terguncang. Krisis pasokan, ketakutan investor, dan inflasi yang mungkin semakin tinggi bisa memukul negara-negara yang sudah mengalami pemulihan pasca pandemi dan perang Ukraina. Yang juga membuat konflik ini begitu rumit adalah struktur kekuatan asimetris antara kedua negara. Israel memiliki teknologi militer dan sistem pertahanan tercanggih, termasuk Iron Dome dan rudal balistik jarak jauh, serta diduga memiliki senjata nuklir. Di sisi lain, Iran memiliki jaringan milisi bersenjata di banyak negara, mulai dari Lebanon, Suriah, Irak, hingga Yaman. Iran bisa melakukan tekanan ke Israel dari berbagai arah, tanpa harus menyerang langsung dari wilayahnya sendiri. Ya, ketimpangan ini membuat pertempuran menjadi sulit ditebak dan memperbesar potensi penyebaran ke banyak front. Meski ketegangan sangat tinggi, dunia belum kehilangan harapan. Negara-negara seperti Qatar, Oman, dan Swiss mencoba menjadi mediator di belakang layar.
PBB menggelar sidang darurat dan sebagai pemimpin dunia menyerukan gencatan senjata sesegera mungkin. Namun suasana politik domestik di kedua negara mendorong pemimpin mereka untuk tampil kuat di mata rakyat, yang membuat diplomasi sangat sulit dilakukan dalam waktu dekat. Amerika lepas tangan, Netanyahu makin pusing. Perang dengan Iran akan membuat perang menghadapi Irak tampak seperti pertempuran kecil. Dan jika tujuan Anda adalah membuat Amerika bangkrut dan membuat dunia tidak stabil, menyeret kita, Amerika ke dalam perang Timur Tengah yang tak berujung adalah cara yang tepat. Itulah yang disampaikan oleh Senator Amerika Serikat Rand Paul. Menurutnya, jika Amerika ikut serta dalam perang dengan Iran, itu akan membuat Amerika Serikat bangkrut karena eskalasinya akan jauh lebih besar dari perang menghadapi Irak yang pernah Amerika Serikat lakukan di awal tahun 2000-an. Nah, karena itulah sebenarnya Amerika Serikat menolak Israel untuk menyerang Iran. Dan ketika Israel menyerang Iran baru-baru ini, Sekretaris Negara Amerika Serikat, Marco Rubio, menyebut serangan Israel sebagai tindakan unilateral dan menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak terlibat langsung dan tidak memberikan izin sebelum pelaksanaan. Meski begitu, walau Trump lebih suka jalur diplomasi, ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. They can't have a nuclear weapon. Very simple. They can't have a nuclear weapon. We're not going to allow that. Meski Amerika Serikat menolak keterlibatan mereka dalam serangan ke Iran baru-baru ini, namun Gedung Putih dan Pentagon menyatakan Amerika Serikat akan berdiri dan siap untuk melindungi pasukannya jika Iran membalas. Sirine Tel Aviv meraung-raung. Menurut laporan dari Reuters, Iran menyerang dua kota besar di Israel, yaitu Yerusalem dan Tel Aviv. Akibat serangan itu 12 orang dilaporkan luka kritis, 8 luka sedang, dan 34 orang luka ringan akibat pecahan peluru. Sejumlah gedung terkena serangan, menyebabkan kerusakan di beberapa lantai. Digambarkan sirine serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Israel, menghimbau warganya berlindung. Rudal terlihat di atas langit Tel Aviv. Militer Iran mengaku telah melepaskan 2 salvo. Menurut Israel, Iran menembakkan 100 rudal, sebagian besar berhasil dicegah. Sementara Amerika Serikat mengaku militernya juga ikut menembak jatuh rudal Iran. Sementara di sisi lain dilansir kantor berita Al Jazeera, proyektil Iran menghantam kota Tel Aviv mengakibatkan ledakan besar. Disebutkan kepulan asap membumbung tinggi di langit Israel. Israel sendiri mengejek serangan Iran itu. Juru bicara militer Israel, Avichai Adri, mengunggah video di media sosial X, menyebut Iran dan pendukungnya di Timur Tengah sebagai kurcaci. Israel tetap hidup meski Anda memiliki rudal agresif, tulisnya, dikutip dari Al Jazeera. Dan terlepas dari apapun, baik Iran maupun Israel merasa tidak bisa mundur tanpa kehilangan muka atau kredibilitas nasional. Di jalanan Tahiran dan Tel Aviv, suasana mencekam. Sirine serangan udara menjadi hal biasa. Warga Iran mengungsi ke pegunungan, sementara warga Israel mengungsi ke bunker dan daerah selatan. Sekolah ditutup, pasar kosong, dan masyarakat hidup dalam ketakutan akan serangan susulan. Dunia kembali menyaksikan bagaimana konflik geopolitik memukul kehidupan rakyat sipil yang tidak bersalah. Semua ini menciptakan gambaran kelam tentang masa depan dunia jika konflik tidak dihentikan. Banyak yang mengingatkan Perang Dunia I juga dimulai dari serangkaian salah langkah dan ego nasionalisme. Dunia kini berada di titik yang sama. Apakah akan membiarkan ego, dendam, dan ambisi menghancurkan peradaban, atau justru memilih akal sehat dan perdamaian?